Apel pagi, siap. Istirahat cepat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Besok majelis. Gas, kuat, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kusnadi Kadir di TV siaran Warta Berita di Sub Kabupaten Majene, saluran transportasi Sulawesi Barat. Kali ini kita akan wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Majene, Bapak Muhammad Yusuf SPD. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi tugas pokok Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Majene? Oh ya, baik. Jadi tugas pokok Sekretaris Dinas Perhubungan secara umum itu membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinir dan memfasilitasi unsur manajemen dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi ada beberapa item tugas, misalnya dalam penyusunan RKA, kemudian pelaksanaan perorganisasian, kemudian membuat laporan hasil kerja, dan memberikan saran pertimbangan saran kepada pimpinan, itu yang secara umum. Pertanyaan kedua, bagaimana Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Majene menata dengan baik pengembangan sumber daya manusia? Jadi terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah melakukan analisis kebutuhan SDM, kemudian pengembangan budaya organisasi. Yang lainnya adalah bagaimana dalam melakukan tugas-tugas ini kita dalam hal penggunaan teknologi, peningkatan kompetensi itu juga bisa fokus pada pelayanan keselamatan, pelayanan keselamatan dan keahlian meningkatkan keahlian di bidang transportasi, karena itu sudah menjadi tugas pokok kita di Dinas Perhubungan. Kemudian peningkatan efisiensi, langkah jangka panjang ini untuk memperbaiki kinerja, ya. Kemudian inovasi kerja, ya, dan kompetensi. Jadi saya kira itu hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan SDM, karena yang lain sebenarnya lebih bisa dilakukan adalah melakukan pelatihan dan deklarasi. Karena ya keterbatasan anggaran, sehingga hal ini untuk tahun ini mungkin belum bisa dilakukan. Terima kasih. Pertanyaan ketiga sekaligus pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar dalam koordinasi internal dan eksternal di Dinas Perhubungan Kabupaten Majene? Jadi hambatan atau tantangan internal di Dinas Perhubungan Kabupaten Majene ini adalah terbatasnya SDM teknis, ya. Terbatasnya SDM teknis, ini kekurangan tenaga ahli kita di bidang transportasi, baik mengenai, jadi seharusnya di Dinas Perhubungan ini banyak kompetensi-kompetensi yang harus ada di dalam lingkup Dinas Perhubungan. Sebagai contoh misalnya kompetensi yang bersertifikasi, kompetensi pengemudi kendaraan bermotor, kemudian yang sertifikasi kompetensi penilai dokumen andalalin, kemudian kompetensi pengawas andalalin. Ini semua yang harus ada dalam Dinas Perhubungan. Di samping itu yang lain, karena ini
kompetensi yang terkait dengan pengolahan terminal, kompetensi yang terkait dengan apa namanya, traffic light. Jadi seharusnya di Dinas Perhubungan ini harus dilengkapi dengan SDM yang mendukung kita dalam melakukan tugas keseharian kita yang sangat kompleks ini di Dinas Perhubungan. Kemudian dari struktur organisasi kita yang kompleks ini, sering kita dapat hambatan dari apa namanya, birokrasi yang dapat membatasi kita dalam pengambilan keputusan. Ya. Ini juga menjadi keterbatasan kita dalam melakukan koordinasi internal. Kemudian yang paling berpengaruh adalah sekali lagi ini persoalan keterbatasan anggaran. Jadi ini yang menjadi hambatan kita dalam melakukan koordinasi internal, tentu dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Infrastruktur kita sangat apa namanya, terbatas, sehingga ya apapun itu kalau mengalami keterbatasan tentu menjadi hambatan yang utama dalam melakukan tugas-tugas kita. Jadi saya kira untuk sementara sekian, terima kasih. Oke pemirsa, demikianlah tadi wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Majene, Bapak Muhammad Yusuf SPD. Sampai berjumpa kembali di liputan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.